menikah dengan perempuan dalam 2 tahun. Dari gay menjadi seorang suami yang biasa. Ini satu contoh bahwa Al-Quran itu syifa, solusi. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'a hudah wastamsak bi sunnatihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah, tentu pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan yang penuh barakah dan mulia ini saya bisa hadir bersama dengan Bapak dan Ibu semuanya. Pak Heri, Ustadz Bobby, tadi Ustadz Profesor Kana ya kalau nggak salah. Dan sudah kita ikutin video dari Pak Anies Baswedan, Gubernur kita, Gubernur Indonesia. Dan Syekh Ali Jabir saya kira mungkin akan gabung bersama kita. Tentu ini sebuah kebahagiaan dan kehormatan karena saya memang baru saja mendarat tadi jam 3 waktu New York dan sekarang jam 10:17 ya. Jadi sempat tertidur, mandi, makan, dan sempat bergabung sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau saya tidak mempersiapkan materi yang amazing ya. Seperti yang disampaikan oleh Profesor Kana tadi dalam bahasa Inggris. Karena bicaranya dari Indonesia maka harus judulnya berbahasa Inggris kelihatannya. Dan disampaikan dengan cara yang sangat amazing, semangat 45 beliau itu kelihatannya tadi itu. Sampai-sampai materinya nggak pernah akan habis kelihatannya. Saya juga sibuk tadi ya, sampai di rumah itu sudah mulai memang membuka sana-sini channel TV karena saya ingin mengikuti apakah sudah ada pemenang Pilpres Amerika atau belum. Jadi kalau tadi disebutkan, ya memang saya mencari-cari dan nampaknya memang Joe Biden yang akan memenangkan karena dari sekian state atau negara bagian yang sekarang ditunggu-tunggu, mayoritasnya berpihak kepada Joe Biden. Hanya saja memang kita sedang menghadapi incumbent yang cukup keras kepala, stubborn, sehingga tidak segera mengakui kekalahan. Bahkan berusaha untuk membawa ke pengadilan dan masih ingin saja untuk lanjut men-challenge hasil dari Pilpres di Amerika ini. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, judul yang disampaikan kepada saya ini baru tadi diingatkan adalah Al-Quran sebagai solusi hidup. Saya kira dari sekian apa yang disampaikan tadi, sekian banyak yang disampaikan oleh Profesor Kana tadi, ini adalah judul kesimpulan. Sebab memang Al-Quran itu hadir sebagai solusi. Al-Quran itu bukan sebagai beban. Di dalam Al-Quran sendiri disebutkan ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran ini untuk kamu terbebani, untuk kamu menderita. Artinya apa? Mukhalafatul mafhum itu pemahaman terbalik dari itu bahwa Al-Quran memang datang untuk menjadi solusi meringankan beban-beban kita. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita sedang hadapi dalam kehidupan ini. Maka dikaitkan dengan judul kita Amazing Husnul Khatimah, saya kira memang semuanya terkait ya. Pertama karena Al-Quran itu memang amazing seperti berkali-kali disebutkan oleh Ustadz Profesor ya. Karena arti Ustadz itu sebenarnya dalam bahasa Arab juga bisa diartikan profesor. Jadi Ustadz Kana tadi berkali-kali disebutkan amazing, bahwa Al-Quran itu memang amazing. Kenapa amazing? Karena memang definisi Al-Quran itu disebutkan dalam bahasa Arab begini. Kalamullahil mu'jiz al-munazzal ala Muhammad. Kalamullahil munazzal ala Muhammad al-mu'jiz al-muta'abbad bitilawatih. Ya kira-kira ada 4 poin dari situ, dari definisi Al-Quran itu. Yang pertama adalah kalamullah. Untuk mengeluarkan segala yang memungkinkan diakui sebagai Al-Quran, hanya yang betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Munazzal, yang diturunkan. Karena ada juga kalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat wahyu, tapi itu hanya inspirasi, itulah hadits qudsi misalnya.
Tapi Al-Quran ini memang munazzal, ya. Maka disebut kalam Allah al-munazzal. Yang kedua, al-mu'jiz tentunya, bahwa Al-Quran ini adalah mengalahkan segala-galanya. Tadi Ustadz Profesor Kana menyebutkan banyak hal. Yang pertama tentang bahasa tentunya. Dan kalau kita berbicara tentang bahasa bukan hanya dari segi syairnya, bukan dari segi keindahan bahasanya, tapi tatanan kata-kata yang ada, bahkan pilihan kata-kata itu sendiri, keseimbangan kata per kata, kemudian makna yang terkandung pada setiap kalimat, ya, gramernya, ya, lalu kemudian kedalaman keindahannya yang termasuk dalam balaghah yang disebut dalam ilmu balaghah itulah sebagainya. Jadi segala yang terkait dengan bahasa Al-Quran itu mu'jiz sifatnya. Orang mungkin melihat bahasa Cina itu begitu sangat susah bagi non-Cina, Chinese ya. Tapi bukan berarti bahasa Cina itu yang yang paling hebat. Dan ini diakui oleh seorang profesor ahli bahasa dari Yale University yang berulang-ulang saya sebutkan dalam beberapa penyampaian. Beliau mengatakan bahwa, dan ini beliau mendalami bahasa Al-Quran sejak 9/11, ketika terekspos bahwa inspirasi teror itu adalah Al-Quran, maka beliau kemudian membeli Al-Quran, mempelajari Al-Quran, bahasa Al-Quran secara khusus, karena memang tertarik kepada bahasanya. 10 tahun kemudian beliau menyimpulkan bahwa bahasa Al-Quran is unchallenged. Bahasa Al-Quran itu tidak akan pernah tertandingi. Dan beliau memberikan begitu banyak contoh-contoh di dalam tulisan beliau itu. Tapi kesimpulannya dari segi bahasa Al-Quran memang mu'jiz, mengalahkan segala bahasa apapun. Dan tadi dalam istilah Profesor Kana, bahasa ibu. Ya. Tapi bahasa apapun. Ada orang yang kagum dengan bahasa Inggris, ada yang kagum dengan bahasa Spanyol, kagum dengan bahasa apa saja. Tapi semakin kita dalami bahasa Al-Quran, akan semakin kita tahu bahwa insya Allah bahasa Al-Quran adalah bahasa yang tidak tertandingi oleh bahasa apapun. Itulah sebabnya rahasianya kenapa Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa wahyu terakhir yang diturunkan, membawa pesan yang sempurna kepada umat manusia. Itu dari segi bahasa. Yang kedua, dari segi konten, isi ya. Tadi disampaikan mu'jizah dari ilmiah, al-ijaz al-Qur'ani al-ilmi fil Qur'an. Ya, disebutkan beberapa contoh tadi, ya, bagaimana pentingnya autad untuk tidak menggoyangkan bumi ini, pentingnya gunung-gunung menjadi pasak ya. Sehingga bayangkan saja kalau dalam dunia ini tidak ada gunung-gunung misalnya, maka goyah dunia ini. Ya, itulah sebabnya seringkali di Jepang misalnya terjadi gempa bumi karena tidak banyak gunung. Dibandingkan misalnya Mekah dengan gunung-gunung bebatuan yang tinggi itu, hampir tidak pernah terjadi gempa, walaupun pernah juga terasa. Ya. Maka Al-Quran itu sangat mu'jiz dari segi konten. Tidak saja dari segi keilmuannya, tapi juga kesempurnaan. Ya. Kita mencari semua isu yang ada dalam dunia kita ini, dalam kehidupan kita ini, insya Allah kita akan menemukan roots, ya, akarnya itu ada pada Al-Quran. Kita berbicara tentang isu ilmu pengetahuan teknologi, kita berbicara tentang hakikat kemanusiaan kita, kita berbicara tentang akal pemikiran, kita berbicara tentang alam semesta, tentang laut, tentang langit, tentang bintang-bintang, semua ada dalam Al-Quran. Jadi kesempurnaan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum itu bukan hanya sekedar agama yang kita pahami, sholat, puasa dan sebagainya, tapi seluruh segala sesuatu itu ada dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Maka kesempurnaan konten dari Al-Quran sangat luar biasa. Kita lihat misalnya dunia barat begitu bangga dengan segala macam nilai-nilai yang dianggap sebagai nilai-nilai kemajuan, kehebatan. Apakah itu demokrasi, apakah itu penghormatan kepada wanita, apakah itu HAM, ya, apakah itu nilai-nilai toleransi, apakah itu macam-macam yang mereka banggakan. Apakah kita kurang dalam Al-Quran? Kita memiliki semua itu, bahkan lebih sempurna daripada konsep yang mereka telah bangun dan banggakan itu. Tentu juga selain sempurna, jelas dan tegas. Lihatlah misalnya konsep Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Kita tidak pernah gamang dalam konsep ketuhanan kita. So, ada manusia gamang dalam konsep ketuhanan. 1 tambah 1 tambah 1. Apakah 1 ini sepertiga? Oh tidak, sempurna 1. Lalu 1 yang kedua ini sepertiga? Enggak, sempurna 1. 3 yang ketiga ini, 1 yang ketiga sempurna sebagian atau sepertiga apa sempurna? Sempurna. Berarti 1 yang sempurna tambah 1 yang sempurna tambah 1 yang sempurna, tapi sama dengan 1. Ini kan anak kecil juga gamang ini.
Ini konsep dari mana pula kan? Tapi kita jelas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan jelas, ya. Maka konsep-konsep yang ada dalam Quran itu, konten Al-Quran itu jelas, ya. Ada ayat mutasyabihat memang, tapi bukan berarti tidak jelas. Itu hanya memerlukan pemikiran manusia. Bukan berarti mengantar kepada sebuah kegamangan, kekacauan, kebingungan, bukan. Ya. Jadi Al-Quran itu jelas, tidak menimbulkan confusion. Ya. Tentu yang terakhir dan daripada kehebatan dahsyatnya Al-Quran, the amazing of this Quran is, adalah karena ada kekuatan ruhiyah yang ada pada Al-Quran itu. Banyak yang bisa kita sampaikan ini, tapi salah satu contoh misalnya adalah bahwa pernah nggak ada di antara kita selama mengimani Al-Quran itu bosan membaca Al-Quran? Ada orang merasa bahwa, anggaplah saya membaca sebuah buku misalnya yang saya tulis. Saya merasa apa yang saya tulis itu benar. Tapi kalau saya sendiri baca buku saya yang berkali-kali, saya akan bosan sendiri. Kenapa? Itu kering. Namanya dunia juga kan. Tapi Al-Quran, semakin kita baca, semakin kita tertarik untuk membaca. Justru semakin kita tidak membaca Al-Quran, semakin kita akan menjauh dari Al-Quran itu. Ada nggak orang yang pernah bosan baca Al-Quran? Itu adalah kekuatan ruhiyah dari Al-Quran. Dan terkadang ketika kita baca, kita akan paham maknanya. Suatu saat saya waktu mahasiswa di Pakistan dulu, ikut jamaah tabligh. Jadi saya keluar ke masjid-masjid, sampai kampung-kampung di Pakistan. Sampailah suatu ketika kita di sebuah pegunungan. Lalu kita jamaah tabligh itu sebelum subuh sudah bangun. Datanglah jamaah dari pegunungan ini. Sebuah pegunungan yang sangat dingin, namanya Dir di Pakistan. Jamaah yang datang dengan pakaian yang cukup kumuh, janggutnya panjang-panjang, membawa senjata Kalashnikov, senjata besar itu. Itu tongkatnya bagi orang-orang di sana. Senjata. Ada seseorang yang saya perhatikan, sebelum azan, dia membaca Al-Quran. Dan di saat membaca Al-Quran itu, di janggutnya yang panjang itu, sampai basah. Mengalir air matanya membaca Al-Quran itu. Lalu saya dekatin orang ini bersama penterjemah saya. Saya bilang kepada penterjemah ini, coba tanya kepada beliau, faham nggak yang beliau baca itu? Ditanya oleh teman saya, dia katakan tidak, dia nggak paham. Karena dia berbahasa Pashto, berbahasa orang Afgan atau berbahasa Pakistan gitu. Dia nggak paham bahasa Arab. Tapi saya tanya, kenapa sampai menangis? Ditanya oleh teman saya. Dia katakan, ketika dia membaca Al-Quran itu, ada sentuhan-sentuhan yang tidak bisa dia jelaskan. Ada sentuhan batin yang tidak bisa dijelaskan. Itulah kekuatan ruhiyah Al-Quran ini. Ini sebuah kampung. Ada Ustaz Henry masuk ceritanya. Dr. Henry ini ikutin. Henry ini Pakistan juga ini pasti. Ya. Jadi ini di Dir, sebuah perkampungan di Pakistan. Orang berbahasa Pashto, tidak tahu bahasa Arab, tapi membaca Al-Quran menangis sampai janggutnya itu basah. Kenapa? Ada sentuhan batin. Itulah kekuatan ruhiyah Al-Quran. Maka Al-Quran ini mukjizat dalam segala hal, dari A to Z, dari bahasa, konten, sampai kepada kekuatan ruhiyah itu. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Al-Qur'an turunkan di atas sebuah gunung, maka kalian akan lihat gunung itu akan goncang. Karena bagian daripada kekuatan kedahsyatan, the amazing of that Al-Qur'an, yang bisa menggoncang ke kekuatan gunung tersebut. Bapak Ibu sekalian, nah tentu Al-Qur'an juga di dalam surah Al-Anfal disebutkan sebagai sumber kehidupan. Dalam tafsiran-tafsiran para ulama kita, ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhi panggilan Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya mengajak kamu kepada yang memberikan kehidupan. Lima yuhyikum. Apa yang yuhyi, apa yang menghidupi di sini? Kata para ulama kita, iman Islam atau Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka Al-Quran itu memang adalah sumber kehidupan. Sehingga kalau kita melihat misalnya dalam beberapa ayat Al-Quran, menceritakan bagaimana Allah menurunkan Al-Quran itu, biasanya dikaitkan dengan Allah menurunkan hujan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an. Menurunkan air dari langit, lalu kemudian menyebutkan tentang Al-Quran.
Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Nah, kenapa dikaitkan dengan hujan? Karena kalau fisik material ini hidup dengan air, hujan, air kasat yang kita kenal itu, maka batin manusia itu hanya akan bisa hidup dengan kekuatan Al-Quran, dengan wahyu yang turun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya. Maka sekali lagi, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menggambarkan bahwa Al-Quran itu amazing, dahsyat, yang luar biasa, dan diistilahkan sebagai di malam hari diturunkan, disebut sebagai Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sampai malam itu menjadi begitu hebat, dahsyat, amazing, sesuai dengan judul kita ini. Nah, tentu bukan karena malamnya itu sendiri. Kalau malam itu mah netral. Mau malam di bulan Sya'ban, mau malam di bulan Ramadan, mau malam di bulan netral. Malam itu menjadi qadirun, menjadi begitu sangat kuat, hebat, dahsyat adalah karena biqadaril Quran. Inna anzalnahu. Yang menjadi masalah kerap kali kemudian kita ingat kedahsyatan malamnya, tapi kita lupa bahwa yang menjadikan malam itu dahsyat adalah karena diturunkannya sesuatu yang maha dahsyat pada malam itu, Al-Quran. Maka inilah yang kemudian menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat yang membawa transformasi dalam kehidupan manusia ketika itu. Maka Rasulullah SAW ketika pindah ke Madinah betul-betul dilandasi oleh Al-Quran itu membawa transformasi kepada kehidupan. Dari Yathrib dirubah menjadi Madinah Al-Munawwarah, menjadi kota yang enlightened city, kota yang tersinari, Munawwarah. Kenapa tersinari? Karena dengan cahaya Al-Quran. Al-Quran menurun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita melihat dunia kita sekarang ini, mohon maaf karena saya tidak terlalu panjang ini nantinya. Kalau kita melihat dunia kita sekarang ini, memang kita harus akui bahwa kita berada dalam zaman kegelapan kembali. Kegelapan yang sangat luar biasa. Kami sebagai orang Islam, ya, dan warga Indonesia kebetulan, putra Indonesia, tinggal di kota New York. Kota New York itu adalah pusat kapitalisme dunia. Ya, disinilah dulu WTC dihancurkan. Dan WTC itu begitu sangat penting, bukan hanya karena tingginya. Jangan diingat tingginya. Kalau sekedar tingginya mah mungkin orang bisa membangun gedung yang lebih tinggi lagi. WTC itu begitu sangat dahsyat, diakui dahsyat oleh Barat dan Amerika khususnya, karena itu adalah simbol kapitalisme dunia. Dan kapitalisme bagi Amerika dan Barat itu adalah dinun minal adiyan. Ya. Liyudhira ala dini kulli. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli. Kan begitu. Maka kapitalisme bagi dunia Barat itu adalah agama. Ya. Sebuah keyakinan bahwa itulah sistem yang terbaik yang akan membawa kepada kebahagiaan dan kesuksesan. Ya. Maka ketika kemudian Islam dituduh sebagai pihak yang menghancurkan itu, maka Islam kemudian menjadi seolah-olah musuh dari segala hal yang berbau Barat yang terbangun di atas faham kapitalisme itu. Dan mohon maaf, Barat itu apa? Barat itu digambarkan dengan kemajuan, keilmuan, ya, modernitas, ya, dan lain sebagainya. Maka Islam adalah musuh dari semua yang nilai-nilai yang dianggap sebagai nilai kemajuan itu. Nah, kalau kita melihat dunia kita sekarang, sesungguhnya kita berada dalam situasi yang gelap gulita kembali. Dan kegelapan yang ada pada abad masa kini ini kemudian menjadi complicated lagi, menjadi lebih pelit lagi, karena didukung oleh berbagai macam pendukung yang luar biasa, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, ya, kemudian transformasi informasi yang luar biasa, alat transformasi luar biasa dan sebagainya, media yang luar biasa, sehingga kegelapan ini ya, begitu mudah menyerap ke seluruh penjuru dunia. Ya, contoh kecil saja, kalau Amerika melakukan apa yang disebut dengan Halloween, tiba-tiba orang Indonesia sibuk-sibuk juga merayakan Halloween. Di Amerika ada perayaan Valentine Day, wah Indonesia sibuk juga merayakan Valentine Day. Nah, itulah komplikasi kegelapan masa kini. Minimal ada 3 hal yang saya sebutkan. Yang pertama adalah kegelapan ini kan kejahiliaan, ya. Kejahiliaan dalam akidah. Akidah manusia sekarang ini terbangun di atas materialisme kapitalisme seperti yang saya sebutkan tadi itu. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, di awal surah
Ar-Rum itu. Ini merata hampir. Dan ini yang menimbulkan berbagai macam kekerasan-kekerasan dalam dunia kita sekarang. Perang-perang yang terjadi, termasuk di Timur Tengah itu. Jangan pernah menyangka Amerika ke Timur Tengah membawa demokrasi kebebasan. Pembebasan, bukan. Kalau kita peras semua itu, tujuan dari perang yang terjadi itu, apakah di Afghanistan, apakah di Irak, apakah di Suriah, apakah di Yaman, di mana saja, pada ujungnya adalah karena materialisme kapitalisme itu. Inilah kerusakan akidah yang terjadi. Yang kedua adalah terjadi penyembahan yang salah. Karena akidah sudah salah, terjadi penyembahan. Penyembahan hawa nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Wahai Muhammad, pernahkah kamu melihat orang yang menyembah hawa nafsunya? Dan itu yang terjadi sekarang. Penyembahan hawa nafsu kemudian mengakibatkan manusia hilang integritas. Tidak ada lagi moralitas. Tidak ada ikatan-ikatan moralitas. Lihatlah perkawinan sejenis. Dan hewan pun tidak mungkin melakukan. Di Amerika dari 50 negara bahagian, 20 telah mensahkan perkawinan sejenis itu. Nah, kalau di zaman Nabi Lut, satu kampung saja dibalik oleh Allah seperti itu, gimana kira-kira 20 negara bahagian? Seorang presiden harus dipaksa untuk mengakui bahwa itu adalah hak asasi manusia. Itu adalah kebebasan untuk memilih. Barack Obama itu awalnya malu-malu dan tidak mau sebenarnya mengakui itu. Karena dia juga punya putri 2. Dia tidak ingin melihat putrinya melakukan seperti itu. Punya nurani sebenarnya. Tapi karena kekuatan jahiliyah yang terjadi dalam dunia modern kita sekarang ini, ya itu terjadi, mau tidak mau diakui. Bahkan lobby di Kongres sekarang ini ada 4 yang terkuat. Yang pertama adalah lobby Yahudi Israel. Ini paling kuat ini. Yang kedua adalah lobby senjata. Makanya di Amerika itu, walaupun setiap hari ada saja yang terbunuh karena kebebasan bersenjata, tetap dijaga oleh Kongres. Dan yang ketiga adalah lobby gay, LGBTQ namanya. Dan yang terakhir adalah lobby smoking, sigaret, tembakau. 4 lobby yang terkuat di Kongres sekarang ini. Salah satunya adalah LGBTQ. Siapa yang menjadi presiden dan mencoba menentang LGBT ini dianggap menentang HAM, hak asasi manusia. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Terjadi penyembahan hawa nafsu manusia karena manusia tidak puas dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Maka mereka ingin kehidupan yang abnormal, yang tidak normal, yang tidak biasa. Nah tentu kejahiliaan yang ketiga adalah terjadi pergeseran fitrah tadi itu. Maka yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Yang komitmen kepada agama dianggap radikal, orang justru radikal terkadang dibebaskan gitu loh. Ini nampak juga di Indonesia ini kadang. Kalau orang komitmen kepada agama, akan itu menjadi radikal. Sehingga kalau dia ke masjid rajin, oh ini bisa radikal nih. Apalagi kalau punya komitmen amar ma'ruf nahi mungkar, wah ini radikal nih. Ini kan yang berbahaya nih. Ini terjadi pergeseran fitrah sebetulnya. Manusia menantang nuraninya sendiri. Disinilah kemudian Al-Quran harus hadir sebagai solusi. Dan mungkin kata lain dalam Al-Quran solusi itu adalah syifa'un. Syifa. Lima fis sudur itu obat dalam hati. Kenapa? Karena semua bermula dari hati. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya memberikan satu contoh cerita saja mungkin ya. Bagaimana Al-Quran memberikan solusi ya. Dan ini cerita bukan hal yang baru karena saya sudah ulang-ulangi di mana-mana. Tahun 2007 sebenarnya terjadi ini. Teman Mesir sebenarnya menelpon saya, dia katakan ada seseorang yang mau belajar Islam. Saya katakan suruh datang ke masjid. Datanglah dia ke masjid. Rupanya orang tinggi besar memakai pakaian biksu Buddha. Lalu saya katakan silahkan duduk, saya tanya, apa yang saya bisa bantu? Dia katakan saya mau belajar Islam. Biasanya kalau ada orang yang datang mau belajar Islam, saya tanya, agama kamu apa? Saya tanya, agama kamu apa? Dia katakan, I'm a Buddhist. Saya orang Buddha. Kamu monk ya? Apa namanya itu? Ulama Buddha itu monk. Ya? Apa istilah bahasa Indonesia itu? Biksu ya? Di Indonesia. Dia katakan bukan. Loh, kenapa berpakaian biksu? Dia mengatakan, because I have to respect an imam. Saya ingin menghormati imam. Jadi disangkanya kalau imam itu harus pakai jubah, pakai yang besar-besar, pakai sorban, kira-kira begitulah. Tapi saya ini di Amerika rata-rata pakai koko saja biasanya. Pakai songkok. Indonesia pun kalau pakai, jarang juga pakai songkok biasa. Jadi saya katakan terima kasih, sebuah penghormatan yang luar biasa. Kenapa Anda mau belajar Islam? Jawabannya adalah sebagai seorang Buddha, kalau saya sedang haus, lapar secara spiritualitas, saya masuk kamar, saya tutup pintu, saya tutup mata, bermeditasi, rasanya puas, cukup.
Tapi begitu saya meninggalkan kamar itu, saya hilang lagi. Kenapa? Karena meditasi obat sementara. Maka dia mengatakan, saya perlu agama yang memberikan tuntunan kepada saya in 24 hours, 7 days. 7 hari 24 jam. Saya katakan, you got it. Anda sudah menemukan. Saya mulai berbicara tentang bagaimana Islam menuntun kita dalam hidup ini. Dari mau tidur sampai bangun tidur, mau makan sampai selesai makan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, tuntunannya ada dalam agama kita. Tapi baru sekitar 30 menit saya berbicara, dia potong. Saya ingin persingkat cerita aja ya. Dia katakan, apa saya mungkin bisa diterima menjadi seorang muslim? Saya kira karena tatunya banyak. Saya katakan kalau Anda menerima Islam sekarang, insya Allah Anda akan menjadi lebih baik dari saya sendiri. Anda akan disucikan oleh Tuhan. Tapi rupanya biasa-biasa saja. Tidak lama kemudian bertanya hal yang sama. Apa benar saya bisa diterima menjadi seorang muslim? Saya katakan, kenapa bertanya begitu? Dia katakan, because I am a gay. Karena saya banci. Gay. LGBT. Orangnya tinggi besar, berotot gitu. Ganteng gitu. Saya katakan, ya saya lihat mukanya ini, saya perhatikan mukanya, saya lihat di mukanya, ya, ada sincerity, ada keikhlasan. Karena orang yang manis hatinya itu akan nampak di wajahnya. Saya katakan, sejak kapan Anda merasakan seperti itu? Dia katakan sejak memulai karirnya, pekerjaannya. Apa yang Anda lakukan? Dia katakan, I'm a fashion show. Dia model rupanya. Nah, rupanya karena kerjaannya seperti itu, akhirnya terlibat dalam dunia seperti itu. Saya tanya, sebelumnya itu gimana? Dia katakan sebelumnya dia punya pacar. Dan kita sudah tahu pacar di Amerika itu apa artinya. Hidup serumah pun tidak ada masalah gitu. Saya katakan kalau begitu Anda pernah berubah. Dari punya pacar perempuan, sekarang merasakan yang lain. Menjadi muslim itu teman, saya katakan. Menjadi muslim itu bukan sekedar pindah agama. Menjadi muslim itu artinya komitmen untuk melakukan perubahan totalitas dalam hidup. Pertanyaan saya, are you ready to change? Anda mau berubah enggak? Dia diam dan mengatakan, iya, saya mau berubah. Saya percingkat cerita ini Bapak dan Ibu. 2 tahun kemudian, saya lagi haji ini. Saya lagi di Mina. Dapat telepon dari dia. Imam, saya di luar negeri. Loh, ngapain di luar negeri? Saya sedang di Maroko akan menikah dengan istri saya. Menikah dengan perempuan dalam 2 tahun. Dari gay menjadi seorang suami yang biasa. Ini satu contoh bahwa Al-Quran itu syifa, solusi. Nah, saya tentunya bisa memberikan banyak sekali contoh-contoh ini, karena Amerika ini memang amazing juga ya, amazing anti-Islamnya, tapi amazing juga menerima Islam. Tapi saya ingin cuma mengatakan begini ya, Al-Quran itu solusi bagi kezaliman, kapitalisme dunia. Hadirkan. Jadi umat Islam, tadi Ustadz Kana banyak berbicara tentang kejayaan masa lalu Islam, yang luar biasa ya. Tapi kita ini jangan kemudian bernostalgia lah. Jadi kita jangan bernostalgia selalu. Umat Islam ini pintar bernostalgia. Kita bangga dengan masa lalu. Tantangan terutama umat sekarang adalah bagaimana menghadirkan solusi ya dari permasalahan yang kita hadapi dalam dunia kita sekarang. Kalau dunia kita zalim dalam perekonomian karena kapitalisme, hadirkan perekonomian Islam. Kalau dunia Amerika rasis, mari hadirkan, buktikan bahwa Islam itu adalah agama yang equal untuk semuanya. Jadi jangan lagi merasa karena kita Arab, kita merasa paling hebat dalam keimanan dan keislaman. Ini kita bukan mengatakan begitu, tapi Islam tidak ditentukan oleh ras dan etnis. Terkadang di Amerika ini ada salah paham. Kalau melihat hidung saya ini mancung ke dalam, wah ini imannya kurang. Bahkan diragukan Islamnya gitu. Islam nggak ditentukan oleh etnis dan ras gitu. Mari kita umat Islam belajar equality. Ya. Kalau ya dunia Barat melecehkan wanita, ya, bayangkan wanita itu dilecehkan atas nama toleransi, kebebasan wanita, emansipasi wanita. Sekarang kita Islam tampilkan yang namanya kebebasan, ya, equalitas gender equality. Bagaimana caranya? Tampilkan alternatif. Jangan kemudian atas nama agama kemudian wanita tidak diberikan hak. Dan ini banyak terjadi. Saudi saja baru memberikan kebebasan drive kok kepada wanita. Alhamdulillah. Yang selama ini justru kami menanggung di Amerika. Kenapa? Itu ayat mana dalam Al-Quran kamu mengatakan wanita nggak boleh drive, nggak boleh menyetir mobil? Saya pusing jawabnya kan. Pernah nggak Nabi kamu melarang wanita? Saya katakan itu pertanyaan yang beyond the context, tidak kontekstual. Loh kenapa? Saya katakan karena pada zaman Nabi tidak ada mobil, yang ada itu onta. Jadi kalau Saudi melarang wanita naik onta, ya mungkin ada hadis yang belum pernah saya baca.
Tapi kalau ada atas nama Islam melarang wanita mengendarai mobil, menyetir mobil, saya katakan mungkin itu aturan Saudi, bukan aturan Islam, saya bilang. Ya. Jadi mari kita menampilkan Islam apa adanya gitu. Nah tentu yang terakhir sekali karena waktu, masalahnya memang bukan pada Al-Quran, karena sekali lagi Al-Quran itu dahsyat, sangat luar biasa, tapi masalahnya terkadang ada pada kita yang mengaku mengikut Al-Quran ini. Minimal ada dua hal itu. Yang pertama adalah kita terlalu picky. Picky itu artinya memilah-milah Al-Quran. Kita ambil ini sesuai dengan keinginan kita. Dan itulah akibatnya apa? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun. Coba perhatikan kehidupan umat sekarang. Dalam perekonomian, politik, bahkan dalam budaya, bahkan hampir dalam segala aspek kehidupan, umat Islam termarginalkan. Karena apa? Jawabannya tadi itu. Khizyun. Kenapa? Kita tabu'id, kita mengambil sebagian Al-Quran, kita menolak sebagian Al-Quran. Maka solusi bagi kita sekarang ini, kalau kita ingin menghadirkan Al-Quran sebagai solusi kehidupan, kita sendiri harus ambil Al-Quran secara totalitas. Khudil kitab biquwah itu. Ya Yahya khudil kitab biquwah. Dengan sungguh-sungguh, penuh komitmen. Kita ambil contohlah bagaimana Turki puluhan tahun ya ingin menjadi Jerman, ingin menjadi Prancis, ingin menjadi Barat gitu. Tidak pernah jadi-jadi. Begitu Allah karuniakan kepada seorang pemimpin yang sadar Quran, sekarang Turki menjadi kekuatan perekonomian ke-6, bahkan dalam kekuatan militer ke-9 dunia. Itulah Turki sekarang. Kenapa? Kembali kepada Al-Quran. Maka Indonesia, saya sebagai putra Indonesia ingin mengingatkan, Indonesia tidak akan bisa bangkit kalau Al-Quran dimarginalkan. Kalau Islam dimarginalkan. Kalau umat dimarginalkan. Jangan ada pernah pemimpin di Indonesia yang pernah bermimpi untuk membawa Indonesia akan bangkit kalau Islam di Indonesia dimarginalkan. Karena Islam dan Indonesia adalah darah daging yang tidak akan terpisahkan. Saya kira terakhir sekali, memang benar judul kita bahwa Al-Quran adalah solusi, tentu solusi dunia akhirat ya. Maka Al-Quran mengatakan, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." 5 ayat kemudian disebutkan, "Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun." Tidak ada kesuksesan yang akan kita capai tanpa Al-Quran itu. Itulah sebabnya, karena kita ini berbicara dalam konteks pendirian pesantren, maka kami juga di Amerika sedang berjuang sekarang. Ya. Dan Pak Heri banyak membantu kami juga untuk mendirikan pondok pesantren di Amerika, namanya Pesantren Nusantara Madani. Ya, mudah-mudahan di pesantren inilah kita bisa sebarkan cahaya Al-Quran. Kita bisa jadikan bahwa pesantren ini menjadi fondasi bagi penyebaran kalam Allah, insya Allah.